Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku putra putri siswa-siswi SD Muhammadiyah Tempuran atau SD Master yang Pak Martin cintai dan Pak Martin banggakan. Salihin salihat pemirsa channel YouTube SD Master. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih lancar ya bahasanya sampai saat ini. Kita sudah memasuki fase-fase akhir dari bulan Ramadan ini. Semoga semua anak-anak maupun seluruh pemirsa channel YouTube SD Master bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan lancar sampai akhir nanti. Semoga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama Pak Martin, kita di segmen tokoh kita melayani umat, menebar manfaat. Nah, kali ini mungkin anak-anak akan melihat sosok atau tokoh yang anak-anak senang, anak-anak kagumi karena ketika memakai seragam tampak gagah di jalanan, kemudian di tempat-tempat yang membutuhkan beliau-beliau ini untuk melakukan pengamanan ataupun mengayomi masyarakat. Nah, tanpa panjang lebar, kali ini kita sudah bersama beliaunya langsung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak kami minta untuk memperkenalkan diri kepada anak-anak maupun pemirsa channel YouTube SD Master Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, pangkat Aibda. Tugas saya di Polsek Tempuran di bagian Babin Kamtibmas, yaitu Desa Tempurjo. Pada kesempatan sore ini saya bersama dengan Bapak Martin akan misalnya sharing masalah kegiatan saya sehari-hari, tugas saya seperti apa, nanti kita ikuti. Baik Bapak, Pak Andi ya, kami Siap. panggil Bapak Andi sebagai seorang polisi bertugas di Polsek Tempuran gitu ya Pak ya. Jadi anak-anak, saya yakin ketika anak-anak kemarin ditanya cita-cita oleh Bapak Ibu guru, banyak yang menjawab saya mau jadi polisi gitu. Nah, sebenarnya kalian tahu tidak tugas polisi itu seperti apa? Coba kita tanya langsung kepada Pak Andi. Monggo Pak Andi, tugas polisi itu seperti apa Pak sebenarnya? Tugas polisi sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama Harkamtibmas, yaitu pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua penegakan hukum. Yang tiga melakukan pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat. Itu tugas pokok dari polisi. Untuk kemudian saya di bagian Satbimas, yaitu Babin Kamtibmas, yaitu preemptif. Preemptif itu dalam hal ini istilahnya mencegah atau sebelum terjadi, seperti pembinaan kepada masyarakat, pembinaan kepada anak-anak siswa-siswi maupun SD hingga SMA maupun universitas, kemudian deteksi dini, melaksanakan sambang ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian ke tempat usaha, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, dan juga melaksanakan istilahnya bantuan terhadap warga yang terkena bencana. Seperti kemarin saya ditugaskan untuk melaksanakan vaksinasi tracing terhadap warga yang terkonfirmasi COVID, kemudian membantu warga yang terkena bencana alam dan lain sebagainya. Berarti banyak sekali ya Pak ya tugas dari seorang polisi ternyata Pak. Ya, itu alhamdulillah memang banyak, tapi itu bagian dari tugas Babin Kamtibmas. Tadi ini kan kita sudah di masa-masa akhir Ramadan Pak.
betul. Ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Sudah banyak terjadi keramaian Pak di mana-mana, baik itu di kampung kita ataupun di pasar atau bahkan di jalanan, karena ini kan sudah banyak orang yang mulai mudik ya. Lalu bagaimana Pak tugas polisi di masa-masa saat ini Pak, terutama saat mulai keramaian seperti ini? Dalam hal ini Polres Magelang menggelar operasi yang namanya Operasi Ketupat Candi, yang mana menjelang Lebaran ini ditempatkan para personil Polri di tempat-tempat keramaian untuk mengantisipasi perjalanan mudik dari warga dan antisipasi juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu gangguan Kamtibmas. Gangguan Kamtibmas itu contohnya apa saja Pak yang mungkin terjadi di keramaian-keramaian itu Pak? Contohnya bisa pencopetan, penjambretan, pencurian. Dalam hal ini juga saya menghimbau kepada warga semua apabila untuk bepergian, yang jelas yang pertama jaga diri sendiri, tetap berhati-hati, jangan membawa perhiasan yang berlebih karena itu akan mengundang kerawanan. Kemudian pada saat ditinggal bepergian, rumah jangan lupa untuk selalu dikunci pintu, jendela, dan juga mungkin ada air yang masih mengalir, mohon untuk dimatikan. Kemudian jangan lupa kompor untuk antisipasi jangan sampai nanti ditinggal bepergian malah terjadi kebakaran. Termasuk listrik juga ya Pak ya, mungkin betul, listrik untuk alat-alat elektronik ya Pak ya. Betul. Ini kan sudah mendekati Lebaran, tuh banyak orang-orang yang bepergian Pak, baik itu pergi ke tempat keramaian, ke pasar, atau bahkan yang pergi untuk mudik ke wilayah asalnya dan sebagainya. Nah ini apa Pak pesan-pesan untuk warga masyarakat yang sedang bepergian, terutama menggunakan kendaraan bermotor Pak? Ya, pesan dari saya sebelum bepergian jelas cek surat-surat kendaraan, jangan sampai nanti surat yang dibawa keliru suratnya atau mungkin belum dipajak, masih ada kesempatan silakan untuk dipajak. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa sampai menggunakan sepeda motor, bagi yang menggunakan sepeda motor menggunakan helm. Kemudian lampu juga dinyalakan, spion dan kelengkapan lainnya harus siap. Kemudian yang menggunakan mobil jangan lupa tetap pada saat mengendara jaga kondisi badan kendaraan, juga sebelumnya kalau bisa diservis, dicek dulu, diservis, jangan lupa. Kemudian sabuk dipakai. Kemudian pesan saya pada saat di jalan untuk mentaati peraturan lalu lintas, ya, jangan sampai melanggar, karena terjadi kecelakaan itu diawali dari pelanggaran lalu lintas. Jadi saya harapkan kepada warga masyarakat yang akan mudik atau melaksanakan perjalanan di jalan raya tetap hati-hati. Kemudian yang selanjutnya harus tertib berlalu lintas karena apa? Karena sekarang itu ada yang namanya tilang elektronik. Oh, tilang elektronik Pak. Ya, jadi tilang elektronik itu bisa di lampu merah juga ada, dan juga bisa di jalan. Nah, di jalan itu bisa partisipasi masyarakat juga bisa, dan juga dari kendaraan polisi itu sendiri yang dipasangi dengan kamera etele. Nah, jadi saya harapkan kepada warga tetap tertib berlalu lintas. Alangkah baiknya kita itu malah lebih baik tertib, nggak berat lah kita bawa helm, kemudian istilahnya kendaraan yang standar itu. Kemudian jangan lupa knalpot harus memang standar dari pabrik, jangan knalpot brom, ya. Yang gitu. bunyinya itu ya Pak. Bunyinya itu yang sangat bising. Kadang yang pengendara sendiri pun kalau dengar kendaraan yang lain kok yang brom itu juga mungkin
bising juga gitu. Baik, jadi itu ya Pak Andi, ketika kita melakukan perjalanan harus tertib ya Pak ya, Tertib intinya ya Pak. berlalu lintas. Tertib berlalu lintas, mematuhi aturan lalu lintas. Betul. Nah, Pak Andi, ini juga yang sering terjadi terutama di bulan Ramadan dan juga nanti biasanya di hari-hari Idul Fitri Pak, ketika perayaan Idul Fitri itu banyak yang menyalakan petasan Pak. Okay. Lalu padahal kan petasan ini juga sebenarnya mengganggu Pak. Lalu bagaimana sikap dari atau apakah ada aturan Pak tentang petasan ini bagi masyarakat? Okay. Kalau untuk pengaturan petasan itu tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat 1 yang intinya bahwa bagi warga yang tidak mempunyai izin membunyikan, menyimpan bahan peledak dan lain sebagainya itu bisa diancam dengan hukuman penjara 20 tahun seumur hidup, bahkan ada ancamannya itu sampai hukuman mati. Jadi saya harapkan pada warga, karena petasan itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Contoh, sudah banyak yang kena ledakan petasan kemudian masuk rumah sakit, dan yang perlu diingat di rumah sakit itu walaupun kita punya BPJS tidak ditanggung BPJS. Jadi seumpama nanti ada biaya operasi dan lain sebagainya itu harus bayar sendiri dan itu ditanggung oleh keluarganya. Waduh. Jadi malah merugikan ya Pak ya bermain petasan itu. Sangat merugikan. Boleh nanti kami mohon atau minta Bapak untuk memberikan pesan kepada anak-anak, terutama ya secara umum maupun dalam keadaan sekarang mau menghadapi Idul Fitri itu, apa yang bisa dilaksanakan anak-anak dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran terutama di masyarakat Pak. Ya, pesan saya kepada siswa-siswi SD Master, yang pertama, jangan lupa selalu sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya, patuh dan hormat kepada orang tua maupun guru. Yang selanjutnya, tetap disiplin, karena disiplin adalah kunci sukses bagi anak-anak nanti yang akan meraih cita-cita di masa yang akan datang. Kemudian pesan saya kepada warga masyarakat, karena ini juga masih pandemi, saya harapkan bagi warga masyarakat yang melaksanakan perjalanan tetap taati protokol kesehatan. Kemudian taati peraturan lalu lintas. Kemudian apabila dalam perjalanan kok merasa ngantuk, saya harapkan istirahat sejenak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Yang selanjutnya, untuk rumah yang akan ditinggalkan, alangkah baiknya mungkin tetangganya yang tidak mudik bisa dititipkan. Nanti contohnya seperti menyalakan atau mematikan lampu untuk mengecek lah supaya rumah itu istilahnya masih dalam pengawasan tetangganya, dan nanti kita bisa mudik di rumah dengan nyaman. Kemudian rumah yang ditinggalkan pun aman. Kemudian bagi warga yang belum melaksanakan vaksin, dipersilahkan ikut vaksin, baik itu vaksin pertama, kedua, ketiga. Silahkan datang ke fasilitas kesehatan terdekat dan vaksin gratis kepada warga masyarakat. Kemudian kepada para orang tua, pesan supaya apabila anaknya keluar dicek benar-benar, karena akhir-akhir ini juga ada yang terjadi perang sarung. Nah, sebenarnya perang sarung tersebut bukan perang sarung seperti waktu kita kecil. Nah, itu di situ terjadi tawuran. Iya. Jadi saya harapkan kepada orang tua tetap kontrol. Yang selanjutnya kepada warga masyarakat,
karena menjelang Lebaran itu biasanya untuk kerawanan meningkat. Jadi saya harapkan menjaga lingkungan, mungkin tingkatkan pos kampling, jaga lingkungan, kemudian juga jangan lupa saling mengingatkan kepada tetangganya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat, baik di akhir bulan Ramadan ini maupun nanti pada saat perayaan Idul Fitri. Mungkin dari saya itu, Bapak. Terima kasih sekali Pak Andi, anak-anak sekalian, salin-salihat pemirsa channel YouTube SD Master. Itu tadi pemaparan atau sharing dari Bapak Andi Setiawan selaku Babin Kaptipmas di Polsek Tempuran. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. memberikan kami waktu, sudah memberikan kami banyak wawasan tentang keamanan ketertiban. Nah, tadi anak-anak semuanya, ini adalah tokoh kita yang insya Allah beliau sebagai seorang polisi menjalankan tugasnya, menjaga keamanan, mengayomi masyarakat, dan juga melayani umat, menebar manfaat. Demikian untuk acara tokoh kita kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.